Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan ngapain ya? Jadi kan sebelumnya kan kita udah berhasil nih sebenarnya. Kita udah dapat jus 1 sampai 30 ya. Dan kita udah dapat deskripsinya mulai dari mana sampai mana. Nah, pas kita buka juga udah dapet nih, udah bisa nampilin ini surah apa, ayat 1, ayat 2, ayat 7, terus next ke ayat selanjutnya. Nah, ini udah bisa sebenarnya. Tapi permasalahan di sini adalah API-nya itu ada yang miss ya. Jadi ini mungkin masih tahap pengembangan sama si pihak dianya ya. Jadi di sini dia menyebutkan bahwa terakhirnya itu sampai Al-Baqarah ayat 141. Sedangkan kalau kita cek ke bawah ya, ke bawah nih paling bawah itu adalah ini yang terakhir itu ada ayatnya nih ya. Ini ayat yang terakhir ya. Ayat yang terakhir itu adalah surah yang ke-140. Jadi surah yang ke-141-nya atau ayat ya, ayat yang ke-141 itu hilang gitu, nggak masuk nih. Nah, kalau kita masuk ke juz 2, dia mulai udah langsung dari 142 nih. Ayat pertama udah langsung ayat ke 142. Berarti di sini kita kehilangan satu ayat, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 141. Nah, kalau menurut saya itu fatal ya. Jadi mungkin dari pihak dia memang kalau dari dokumentasinya di sini dia belum menyiapkan jus ya. Jadi di sini kita kemarin nembak aja tuh jus. Ternyata jus itu masih mungkin ya, mungkin masih dalam tahap pengembangan oleh si maintainer Bang Sultan Gading Fadilah ya. Mungkin Bang Sultan Gading Fadilah kalau nonton video ini bisa diupdate tuh jusnya ya, karena ada miss bang di bagian sini itu. Jadi kita kekurangan satu ayat dan itu kalau menurut saya itu sangat fatal. Jadi kita baca Al-Quran itu nggak komplit gitu ya, fatal banget itu kalau menurut saya. Nah, alternatifnya gimana? Nah, alternatifnya berhubung kalau kita masuk ke dalam surah ini ya, kita coba menggunakan JSON Dart biar bacanya gampang ya. Jadi di sini adalah surahnya. Nah, di dalam surah ini dia itu ada datanya sini. Ada surah 1, surah 2, surah 3. Nah, ini sampai 114 ya. Nah, di setiap surah itu kita nggak bisa dapat nih dia sebenarnya surah itu masuk ke dalam juz berapa. Karena surah Al-Baqarah aja kepecah ya. Tadi nih, juz 1 di sini terakhirnya Al-Baqarah 141. Nah, di juz 2 ini masih Al-Baqarah gitu. Jadi kita nggak bisa dapetin juz menurut berdasarkan surahnya. Jadi surah Al-Baqarah itu juz 1 itu nggak bisa karena dia masuk ke banyak juz ya, ada kemungkinan ya. Juz 1 masih ada Al-Baqarah. Juz 2 juga masih ada Al-Baqarah. Juz 3 mungkin Al-Baqarahnya udah habis kali ya, atau kita coba cek nih, juz 3 masih ada Al-Baqarah nggak? Kayaknya masih ada deh. Juz 3. Nah, juz 3 masih ada Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah ini satu surah itu ada di 3 juz. Nah, jadi kita nggak bisa nih dapetin juz ya berdasarkan surah. Gimana caranya? Jadi kita bisa dapetin juz itu berdasarkan ayat. Contohnya ini. Jadi di detail surah ya, misalnya surah pertama, surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah ini kalau kita coba, jangan di sini deh, jangan di Al-Fatihah, surah yang pendek aja, 108 misalnya. Surah Al-Kausar ya. Surah Al-Kausar ini dia di dalamnya itu ada name, ada tulisannya, tafsirnya, bismillah, dan ada banyak ayatnya di sini. Ayatnya ada 3, 1, 2, 3 ya, ada 3 ayat. Nah, di dalam setiap ayat itu kita bisa dapetin metadata juznya. Jadi setiap ayat ini itu dia masuk ke juz keberapa. Nah, ini yang kita butuhkan gitu ya. Jadi kita akan memasukkan ayat-ayat ya yang ada di dalam juz tertentu. Jadi misalnya kita akan ngetes deh, kita akan ngetes. Bentuknya akan kayak gimana nanti? Ini mungkin kita nggak usah pakai tampilan, kita menggunakan testing aja di sini. Oke, ini mungkin kita hapus dulu. Jadi nanti idenya itu adalah kita akan buat
seperti ini teman-teman. Nah, kita idenya akan buat seperti ini. Jadi saya punya array nih, ya. Nah, ini adalah di dalamnya itu nanti ada jus 1. Ini ayat-ayatnya ya. Ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga, tergantung surahnya ya. Ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, dan seterusnya sampai Al-Fatihah. Misalnya ini juz pertama. Di sini ayat ke-7, terus ayat ke-8, maksudnya ayat ke-8 itu adalah ayat pertama surah Al-Baqarah. Di sini masih masuk sampai ke 141, dan kalau misalnya masuk ke 142 itu masuk ke array kedua. Nah, ini juz 2. Ini juz satunya. Ini juz 1 ya. Ini pada indeks ke-0 ya. Kemudian ini ya, ini juz 2. Juz 2 ini ada di indeks 1 ya. Tinggal kita kurangin aja sebenarnya. Jusnya kita kurangin 1, dia udah dapat indeksnya, indeks berapa. Kayak gitu ya. Dan seterusnya sampai ke 30 gitu. Jadi di sini sampai ke 30, indeksnya ke 29 di sini. Nah, jadi ini idenya adalah kita akan membuat master array, di dalamnya itu ada list of ayat. Intinya kayak gitu. Jadi kita akan membuat suatu list yang di dalamnya adalah list of ayat. Jadi nanti variabelnya itu adalah list yang di dalamnya adalah list dari setiap ayat gitu. Ini intinya. Kita akan buat kayak gini. Ya. Nah, tapi di sini kalau dia kan, kalau kita masuk ke juz 1 ini ada apa aja? Ternyata dia dikasih detailnya nih. Ada startnya, endnya. Nah, mungkin ya. Jadi sebelum kita pasang array kayak gini, kita juga bisa sih sebenarnya modifikasi. Modifikasinya adalah dengan cara membuat seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya list, di dalamnya adalah mapping. Jadi di sini ada jusnya kalau mau pasang seperti itu ya. Ini jus berapa, jus 1 kah, jus 2 kah, dan mungkin kita pasang mulainya dari mana ya, mulainya dari mana, ini berupa string misalnya, atau di sini mulainya dari ayat ya, jadi tipe datanya ayat. Nggak bisa, ya bisa aja sih, nanti kita akan coba di sini tipe datanya ayat, kemudian terakhirnya di ayat keberapa, ini tipe datanya ayat misalnya kayak gitu, dan versisnya atau ayat-ayatnya di dalam juz ini ada apa aja. Nah, ini kayak gini nih, ini kita copy dan kita pasang seperti ini. Nah, ini adalah juz 1. Nah, ini kita buat juz 2, juz 3 ya, ini kita juz 2 dan seterusnya sampai ke juz 30. Nanti kita idenya akan membuat seperti ini. Berarti kita bukan list ayat lagi. Kita akan berubah jadi list of mapping ya. String dynamic. Seperti ini. Ini tipe datanya yang nanti akan kita buat master yang ini. Nah, ini idenya kan seperti ini, teman-teman. Ini kita tutup aja. Oke, itu idenya. Berarti gimana nih cara biar dapetinnya? Yang pertama adalah kita harus ngelooping setiap surah ya, biar kita bisa ngebandingin di satu surah. Misalnya surah ke-1. Surah ke-1 itu ada 7 ayat. Nah, misalnya kita ambil contoh tadi surah ke-108. Surah ke-108 ada 3 ayat. Nah, di setiap ayatnya ini kita looping dan kita akan cek dia masuk ke dalam juz mana. Kalau dalam di sini dia masuk ke juz 30, maka kita akan memasukkan dia ke array yang sini. Juz 30 misalnya, ini contoh. Ini sampai ya. Di sini sampai juz 30. Kalau dicek setiap ayat ini adalah juz 30, nanti dia nambah di sini. Nambah lagi ayatnya, nambah lagi karena dia selalu di looping. Nah, itu adalah ide alternatif karena kita belum disiapin API yang fix gitu, yang benar gitu ya. Mungkin kalau misalnya Bang Sultan ya, dia bisa ngebenerin API-nya ya, jadi lebih gampang pakai cara yang sebelumnya aja. Nah, karena kita berhubung ya, ini pakai alternatif, jadi idenya adalah seperti ini. Berarti di sini kita tinggal coba gimana caranya. Yang pertama adalah kita akan buat looping ya sampai 114 surah. Ya, kita mulai seperti ini.
variabel respon ya, kita await dulu. HTTP ya, kita butuh import HTTP-nya, kita siapin. HTTP kita get ya, URL bentuknya URI, kita parse aja si stringnya. URL dari mana? Dari sini ya, ini kita copy, kita paste, ini surohnya suroh ke i. Nah seperti ini. Jadi kita akan ngeget semua data ya, semua ayat ya. Intinya sih kita simpan dulu deh datanya. Data sini kita JSON, ini kita enter, kita import ya, .convert, decode dulu si respon body-nya, karena respon body ini masih bertipe string. Nah kalau udah di decode, kita bisa ambil datanya sebenarnya ya. Jadi di setiap surah ini kita bisa ambil datanya aja, kita nggak perlu kode dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Kita ambil data dari sini aja, nggak apa-apa. Dan data ini tipenya adalah mapping string dynamic. Nah seperti ini adalah datanya, data surah ya. Nah kemudian sebenarnya kita bisa mengubah data ini ke bentuk model ya. Mungkin kita pasangnya detail surah ya. Detail surah nih tipe datanya, tipe modelnya maksudnya. Tipe modelnya detail surah, ini adalah data, dan detail surah ini kita from JSON kita lempar aja datanya. Oke, ini adalah raw data deh, raw data. Kemudian ini adalah data modelnya, udah berupa detail surah. Berarti kita bisa ambil sekarang versisnya. Versisnya ini tipenya list of verses ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah dia ada kemungkinan null nih di sini. Ya, kita kan mau looping ya. Kita bakal ngecek setiap ayatnya. Jadi setiap ayat ini kita akan cek dia di juz keberapa. Nah, sekarang kita akan looping. Loopingnya adalah dengan ya looping aja. Data titik versis. Karena dia ada kemungkinan null, mungkin di sini kita akan cek dulu ya. Jika data.versis ini tidak sama dengan null, maka kita akan proses di sini. Kita akan looping si data.versisnya for each ya. Kita akan looping. Dan ini kita udah pastiin ada datanya karena kita udah handle di sini. Versis, oke. Tidak sama dengan null. Oke, aman. Nah, jadi di setiap elemen ini itu adalah versisnya, atau kita sebut dia ayat lah. Jadi setiap ayat ini kita mau apain di sini? Yang pertama kita akan ngecek ya. Kita akan cek dia. Contoh ya. Di setiap looping ini itu di sini kita akan contohnya, sebagai contoh kita masuk ke surah Al-Fatihah aja. Di Al-Fatihah ini kan ada 7 ayat ya. Ada 7 ayat. Nah, 7 ayat ini kita looping masing-masing ayatnya dan kita cek. Di ayat ini dia punya meta, dia punya juz. Jadi setiap ayatnya itu kita akan cek dengan samain dengan juz. Nah, jadi kita butuh variabel juz di sini. Indeks juznya kita mulai dari juz 1 ya. Nah, kita cek kalau dia masuk dengan juz 1, kalau dia sama, maka yang harus kita lakukan adalah menampung dulu nih. Kita akan buat raw versis ini. Jadi kita akan butuh satu lagi, tipenya list of versis ya. Versi. Ini adalah row jangan row deh. Penampung ya, penampung ayat. Misalkan gini, penampung ayat. Nah, ini adalah penampung ayat tuh, maksudnya array yang ini ya, bukan array masternya. Ini penampung ayatnya. Tinggal kita masukin aja sebenarnya. Add, kita lempar berbentuk versis, berarti ini ayatnya udah berbentuk versis, kita lempar ke sini. Nah, kita tambahin dia. Jadi kalau juznya sama, kita masuk ke penampungan ayatnya dulu. Nah, kalau misalnya juznya beda, contoh Al-Fatihah ada 7 ayat. Pas kita looping 7 ayatnya
Misalnya di sini ada else-nya ini berarti jika jusnya bertambah. Ya, misalnya. Jadi pas kita looping satu surah Al-Fatihah dengan surah yang indeks pertama ya. Pas kita looping ada 7 ayat, 7 ayatnya itu kita cek nih. Setiap ayatnya kita cek. Kalau ayatnya masih dalam juz yang sama dengan ini, maka di sini akan kita masukin ke penampungan. Kita akan masukin ke dalam sini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Nah, ayat 8, mungkin ayat 8 itu adalah Al-Baqarah, udah beda surah ya. Beda surah berarti kita nge-get di sini dapat i yang kedua, itu contohnya adalah sekarang bukan Al-Fatihah lagi, tapi Al-Baqarah. Misalnya Al-Baqarah itu ada berapa ayat ya? Al-Baqarah misalnya banyak banget itu. Saya lupa nih Al-Baqarah berapa ayat. Misalnya ratusan lah. Ratusan ayat. Nah, itu kita looping setiap ayatnya sampai posisinya dia udah beda. Jadi Al-Baqarah ini juz 1 itu terakhir dari ayat pertama sampai 141. Nah, dia masuk ke juz 2 itu mulai dari ayat ke 142 dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti di satu surah ini terdapat 2 penampungan. Juz pertama masih dalam masuk penampungan ini, dan pas dia berubah di sini udah beda nih juznya, maka dia masuk ke dalam yang sini, logic yang sini. Nah, tadi kan kita baru nampung doang. Berarti di sini sebenarnya kita bisa print nih. Ya, kita buat print di sini adalah kita print di sini ya. Di sini kita akan memasukkan ya. Sebenarnya kita akan memasukkan ke dalam satu ini. Ya, ini adalah list masternya. Ya, list master. Kita akan buat di sini list of, ini adalah all juice-nya. Semua juice-nya kita tampung di sini. Nah, tipenya adalah mapping ya. List mapping, karena kita akan mau ngebuat bentuknya kayak gini. Jadi dia adalah list mapping seperti ini. Nah, all juice ini yang akan kita tambahin si raw data, penampungan ayatnya. Ditambahin berupa mapping. Nah, ini adalah versinya. Kita lempar seperti ini. Ya udah, selesai. Nah, ini berarti kita coba print berhasil memasukkan, ya di sini berhasil memasukkan juz berapa gitu. Coba kita caps lock aja deh. Berhasil memasukkan juz. Ini kita print juznya. Karena di sini udah masuk ke juz 2. Ya, tapi juznya ini masih dalam state 1 ya. Maksudnya nilainya masih 1, belum ada increment kan di sini. Jadi setelah kita masukin dulu, setelah kita udah masukin baru juznya kita tambahin gitu. Dan jangan lupa kita masukin juga ketika juznya udah ditambahin, ayat 142-nya masuk ke penampungan kedua. Ya, seperti ini. Tapi jangan lupa penampungan ayatnya di clear dulu. Jadi kita hapus lagi. Jadi ketika kita udah punya penampungan ini, udah masuk ke dalam masternya, kita akan masuk ke juz 2. Tapi ini di clear dulu ya. Ya, seperti ini logiknya. Kita tambahin juznya, berarti di sini udah masuk ke juz 2. Dan kita clear lagi, baru kita masukin ayat yang sekarang gitu, yang ayat 142-nya. Nah, itu idenya. Ya udah, ini kayak gini, tinggal kayak gini. Mungkin di sini kita bisa ngeprint informasi lagi. Misalnya ya, kita ayat ini kita bisa ambil teksnya. Ini kita ambil Arabnya aja. Kita ambil Arabnya seperti ini. Jadi ini adalah ayat pertamanya mungkin ya. Pas dia berhasil memasukkan juz, kita akan ngeprint ayatnya, teks Arabnya. Mungkin jangan dari sini ya. Kita akan
penampungan ayat ya. Penampungan ayat, list kita ambil indeks pertama ya. Jadi ini adalah surah yang pertamanya. Ini bahasa Arabnya atau kita akan ngecek sebenarnya di juz ini itu ayat pertamanya itu apa. Kita bisa menggunakan penampungan ayat yang seperti ini. Ayat pertamanya apa? Ini adalah startnya mungkin ya. Startnya kita copy. Ini startnya. Belum tentu ya. Bener ya. Startnya adalah ini. Kita startnya bertipe dynamic, jadi kita ambil seperti ini aja. Nah, oke, aman. Sip. Ya. Kalau buat terakhirnya, mungkin setelah kita udah ngelooping kali ya. Kalau misalnya dia udah selesai nih. Nah, untuk terakhirnya ini agak bingung nih, ya. Agak bingungnya adalah pas dia masuk ke 2 nih. Nah, itu nanti dulu dah yang terakhirnya. Jadi kita dapetin startnya dulu. Ya mungkin yang N-nya itu nanti dulu ya. Oke, kita dapat startnya dan kita harusnya dia disuruh apa gitu ya. Kita name surahnya atau kita pasang surah kayak gini. Name surahnya itu kita bisa ambil dari data sebenarnya. Data di sini dia masuk transliteration Indonesia ya, kita ambil Indonesia aja. Kita pasang null safety. Kalau dia nggak ada datanya jangan dilempar null, kita lempar string kosong aja seperti ini. Nah kayak gini ya. Jadi kita dapat surahnya dan kita bisa dapetin juznya sih sebenarnya. Kita lempar juz. Ini kita copy dan ya selesai. Seperti ini. Ya oke. Udah nih dapat. Jadi setiap ayat itu mengandung ini ya. Bukan setiap ayat sih. Setiap data ini nih. Ada juz, ada start. Mungkin N-nya kita belum bisa dapetin dan kita dapat penampungannya ini. Penampungan ayat. Nah, seperti itu. Sebenarnya N-nya itu dari penampungan ayat yang terakhirnya aja nggak sih? Jadi kita ambil penampungan ayat .length, kita kurangin 1. Nah, ini adalah indeks terakhir dari banyak penampungan ayat ini. Ya bener kayak gini. Ini dapat ayat terakhirnya nih ya. Oke, misalnya kayak gini lah. Misalnya dapat nih. Kalau misalnya udah kayak gini, ya ini kita udah lengkap dapat per juz ya. Nah, kita coba save. Ya logiknya sebenarnya sesimpel ini gitu. Tinggal kita coba running. Hasilnya akan seperti apa di sini. Kita akan cek nih. Oke, masukin juz 1. Oke. Sampai berapa nih? 21, 22. Nah, ini udah masuk nih. Nah, ini Arab ini adalah ayat pertamanya ya. Tadi kan kita ngeprint 29. Wah, udah berakhir. Berarti ayat ke-30-nya itu nggak masuk. Kenapa bisa nggak masuk ayat ke-30-nya? Karena kita memasukkannya ini ketika dia udah beda sama data juz. Dimana juznya 30, kita nggak mungkin dapat else ini karena nggak ada juz 32. Berarti harusnya ini semua ini kita copy ya. Kita akan pasang di setelah looping selesai, baru kita print seperti ini ya. Ini juz ke-30 udah pasti juz 30 ya. Dan surahnya dia surah ke-30. Surah ke-30 itu surah apa yang terakhir ya? Oh, jadi kita nggak bisa nih dapat surahnya. Surahnya nggak bisa dimasukin ke dalam sini ya teman-teman, karena surah itu dia surah apa kita masukin ke per ayat aja. Jadi penampungan ayat ini di dalam penampungannya itu berupa mapping lagi. Jadi setiap ayatnya itu dia adalah surah apa, kayak gitu ya. Ya berarti di sini kita akan rombaknya di bagian sini, jangan list of verse saja, tapi list of mapping string dynamic. Oke, seperti ini penampungan ayat. Pas masuk penampungan ayat, ini kita buat seperti ini.
Ya benar. Di sini ada ayatnya, detail ayatnya. Detail ayatnya ini kita lempar ayatnya, dan juga nama surahnya dia adalah surah apa di situ. Berarti kita ambil surahnya ini, kita copy. Sebenarnya jangan di copy, di cut ya, karena udah pasti di sini kita akan ada kesalahan di situ. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kita copy, dan ini juga sama bentuknya. Penampungan ayat ini indeks ke 0, kita ambil yang di bagian surah ayat ya, ayat. Kita ambil ayatnya, kita ambil teks Arab, ini untuk startnya. Oke, kita akan pasang seperti ini startnya. Oh jangan, kayak gini aja deh. Kita print startnya ini. Kemudian terakhirnya kita ambil ini ya, kita copy indeksnya seperti ini. Oke, dapat. Nah, ini adalah terakhirnya di mana. Oke, startnya mulai apa, terakhirnya di mana. Oke, ini mungkin ayat teks, jangan teksnya kali ya yang kita ambil. Ini ada apa ini? Oke, ini nggak kedetek karena dia berupa mapping. Jadi ini kita harus siapin sebagai versi. Nah, kayak gini biar dia dapat, kita bisa dapetin titiknya ya. Kita bisa dapat apa aja di sini. Kita bisa dapet meta aja deh. Meta, atau jangan di meta, dia masuk ke number. Nah, ini ayat keberapa gitu ya. Ini kita ambil as verse number, dan hasil akan seperti ini. Oke, kita tutup. Oke, sip. Good. Nah, ini print yang ini kita copy dari sini sampai bawah, dan tara, selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi surahnya bukan masuk ke ini all juz, tapi ke dalam per ayat itu dia surah apa. Oke, ini udah semua. Berarti udah selesai. Dan coba kita jalankan. Tinggal kita run. Harusnya ini udah sampai yang ke-30 ya. Udah masuk juga. Wow. Number instead of number. Sorry, di sini number ini tipenya number, kita harus in Quran, in surah ya. In surah aja. Kita pasang in surah. Number in surah. Oke, kita save dan kita run. Oke, ini hasilnya. Nggak sabar nih, bener nggak nih? Wah, jus nih. File mapping string dynamic, tipenya versis. Oke, ada permasalahan di sini. Widget test 67. Bagaimana nih? Tipe yang versis. Oke. Emang kenapa nih nggak boleh masukin versis? Penampungan ayat list of mapping dynamic. Harusnya boleh ya. Ini dia bisa-bisa aja. Penampungan ayat, oke. Di sini mapping string dynamic. Oke, aman. Kenapa dia error ya? Di sini kita coba cek. Berhasil memasukkan juz 1, startnya mulai dari ayat pertama, n-nya. Nah, ini permasalahan di n nih. Ya, n-nya ini. Oke, n. Penampungan ayat sebagai versis. Oke, kita kurang ini ya. Kita ambil dulu ayatnya. Astaga. Nah, kita ambil ayatnya sebagai versis baru. Udah bener. Oke, nggak ada salah di situ. Logiknya udah bener. Aduh, sorry. Kita coba cek. Oke, ini dia hasilnya. Berhasil memasukkan 21 sampai ke 30. Harusnya udah benar nih. Wow. Yang ke 30, oh ya ini belum kita benerin nih. Astaga.
Ini kita masukin ayatnya ya. Kita save. Selain ini harusnya kita Arabnya juga ya. Arabnya nih. Jadi kita coba pasang seperti ini ya. Ini ayat keberapa? Seperti ini ya. Ini ayatnya. Kemudian nih kita panggil Arabnya nih sekarang. Arabnya itu apa? Text.arab. Oke. Ini kita copy. N-nya juga sama. Cuman dia bedanya ini indeksnya menggunakan ini. Indeks di sini yang 0 kita ganti jadi kayak gini. Kita save dan ini hasilnya sama kayak yang di bagian ini. Kita paste, kita save dan semoga ini udah nggak ada error lagi. Jadi kita bisa ngecek. Kita tungguin. Oke, ini udah bener, dapat semua. 17, 18. Oke, 26. Oke, sip. 29 dan yang terakhir adalah 30. Berhasil. Oke, sip. Nah, coba kita cek sekarang. Kita berhasil memasukkan juz 1 di mana mulainya dari ayat yang pertama, ini teksnya Bismillahirrahmanirrahim, dan terakhirnya itu pada ayat ke-141 surah Al-Baqarah ya. Nah, tilka nih. Yalka apa nih? Kita coba cek ya di sini. Ini kita masuk ke juz 1. Juz 1 itu mulainya dari Al-Fatihah ayat 1 udah benar, dan terakhirnya di 141. Mungkin Al-Baqarah itu surah kedua ayat ayat ya mungkin di sini ya. Surah, gimana cara dapetin ayat? Oh, ini kayak gini. Surah kedua ayat ke 141. Ayat 141 itu adalah ini nih. Ya benar ya. Ini Arabnya udah benar. Berarti ini terakhirnya di sini. Tip, ini udah benar. Berarti masukin juz 2 mulai dari 142 sampai 252. Benar nggak? Juz 2 142 252. Nah, udah benar. Berarti ini udah benar semua. Di sini juz 30 juga ayat yang pertama An-Naba ya. Amaya-tasalun sampai ayat ke-6 surah An-Nas. Minal jinnati wan nas, dan selesai. Ini semuanya logiknya seperti ini. Ini udah selesai, berarti tinggal kita terapin di bagian widgetnya aja ya nanti. Intinya adalah kita ngeprosesnya seperti ini. Kita next ke video selanjutnya aja untuk ngeproses di bagian UI-nya. Oke?